Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kita kembali lagi akan membahas dari lanjutan babak kedua FIDE Grand Prix tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, turnamen ini merupakan rangkaian untuk mencari dua pemain terakhir melengkapi 6 pemain yang sudah lolos turnamen The Kandidat. Nah, di turnamen kandidat itu untuk mencari siapa penantang juara dunia Magnus Carlsen, teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Turnamen kandidat akan diadakan di pertengahan tahun 2022. Di babak kedua, Hikaru Nakamura yang 2 tahun nggak bermain secara offline melawan kekuatan muda dari pecatur Rusia Andrei Esipenko. Hikaru Nakamura memegang buah putih, Andrei Esipenko memegang buah hitam. Keduanya memiliki poin yang sama, hasil dari remis babak pertama. Hikaru Nakamura memulai dengan C4, English opening E5, dijawab oleh Andrei Sipenko, kuda C3, kuda F6, kuda F3, dan kuda C6. Teman-teman, ini merupakan English opening variasi 4 kuda. Nah, kemudian Hikaru Nakamura melanjutkan dengan G3, sesuai dengan teori, dan dijawab dengan D5. Pion C makan D5, kuda D5, gajah G2. Gajah C5, rokade, rokade, dan menteri C2. Nah, kekuatan dari English opening adalah gajah Fianchetto di petak G2-nya ini, teman-teman. Ciri khasnya dengan permainan putih seperti ini. Nah, banyak juga variasi atau pola serangan dari hitam yang menempatkan gajah hitam di petak E7, kemudian akan H6 dan gajah E6. Banyak pilihan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini Andrei Sipenko menjawab dengan kuda F6 karena menteri C2 memiliki ancaman sinar air kepada gajah di petak C5, teman-teman. Yang pasti bahaya karena di sini apabila melakukan langkah lain, putih akan melakukan kuda D5, menteri D5, dan kuda G5. Ancam mati di petak H7. Kuda F6, putih A3 mencegah kuda B4 dan coba mengembangkan gajah Fianchetto di petak B2. Hitam kuda D4, kuda makan D4, pion E makan D4, Hikaru Nakamura jalan B4. Ancam balas ancam, gajah mundur petak B6, kuda A4. Kuda Hikaru terus mengejar gajah gelap milik Andrei Esipenko. Dan dengan seperti ini, Hikaru Nakamura ingin bermain dengan 2 gajah. Sepasang gajah dalam permainan terbuka yang pasti bahaya banget. Benteng E8, kuda B6, AB6, dan E3. Nah, mungkin ini mendasar ya, kenapa Hikaru Nakamura nggak pilih jalan D3 atau benteng E1. Ya, jadi kalau Elite Grandmaster bermain itu, teman-teman, dia ketika diancam buahnya, langsung menghilangkan ancaman tersebut. Tidak bertele-tele untuk terus menjaga buah yang diancam. Ketika dia menjalankan D3, maka Andrei Sipenko akan menjalankan gajah G4, teman-teman. So, di sini langsung dihilangkan dengan E3. D3, menteri C3 dijalankan oleh Hikaru Nakamura, kemudian kuda M4 datang dari Andrei Sipenko ancam menteri, menteri C4. Gajah F5 mendapatkan tanda tanya dan tanda seru di langkah ini, karena langkah lain yang bisa dipilih, yang jadi favorit engine adalah menteri F6. Mengancam benteng di petak A1. Ya, setelah gajah F5, Hikaru Nakamura menjalankan gajah B2. Ya, teman-teman, memberikan pion gratis di petak D2. Kalau kalian terpancing makan pion D2, maka akan terkena menteri C3. Ada 2 ancaman sekaligus, yaitu mengancam mati di petak G7 dan mengancam kuda di petak D2. Yang pasti, kalian harus memilih antara diskak mati atau kehilangan perwira. Jadi merugikan untuk hitam. Gajah B2, menteri D7 dengan tujuan B5 di sini. Coba memukul mundur menteri dari Hikaru Nakamura. Hikaru langsung menjawab gajah makan E4. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan lain dari engine yang membuat keunggulan dari Hikaru Nakamura lebih bertambah. Dia bisa memainkan G4. Apabila B5, maka akan dijawab menteri ke petak D4. Karena ada ancaman di sini. Apabila makan,
makan, gajah G6, maka di sini akan makan. Nah, memang agak terlihatnya ya, gajah beda warna, apakah ini akan berujung remis? Tapi kalau secara evolution bar menguntungkan untuk putih, teman-teman. Ya, karena nanti putih bisa melakukan F3, E4, dan mengambil pion D3. Ya, tapi gajah E4 yang dipilih oleh Hikaru Nakamura, kemudian gajah E4 dan F3. Gajah ke petak C6, benteng A C1, kemudian benteng E7 menjaga pion C7 yang sedang coba diancam oleh Hikaru Nakamura. Hikaru jalan menteri F4, manuver untuk mengancam dengan menteri G5, teman-teman. Langsung dijawab taktis F6, tapi bukan langkah yang tepat. Karena seharusnya di sini hitam melakukan langkah F5 untuk mencegah juga Hikaru bermain dengan E4. Ya, langkah F6, teman-teman. Kemudian Hikaru Nakamura jalan benteng C4. Tujuannya apa? Untuk menambahkan kekuatan benteng benteng FC1 untuk mengancam pion C7. Benteng D8, benteng FC1, menteri E6. Bisakah teman-teman tebak langkah terbaik untuk putih? Karena di sini hitam melakukan kesalahan. Spare waktu 10-15 menit untuk mengimprove skill kalian. Ya, tepat sekali jika kalian menjawab dengan B5, guys. Itu adalah langkah yang paling tepat dalam posisi ini. Gajah makan pion, benteng E4 dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Tidak langsung ngambil benteng C7. Apa sih bedanya? Kalau kalian langsung ambil benteng C7, maka di sini unggul juga. Tapi hitam sedikit lebih nyaman dengan posisi seperti ini. Gajah C6. Nah, apa bedanya kemudian dengan benteng E4? Dalam partai ini menteri F7, benteng E7, menteri E7, dan benteng C7. Ya, terlihat dalam posisi ini putih mendapatkan keuntungan karena posisinya sedang mengancam. Benteng D7, benteng C8, benteng D8. Nah, lihat evolution bar-nya, loncat di evolution bar-nya tinggi sekali untuk putih. Dan bisakah teman-teman tebak lagi langkah terbaik apa yang harus dijalankan Hikaru Nakamura yang membuat keunggulannya makin melonjak? Well, selamat sekali apabila kalian mampu menebak langkah terbaik di sini dengan gajah makan F6. Boom! Yang pasti harus dimakan dengan pion, karena kalau makan pakai menteri jelas benteng D8-nya hilang. Pion G makan F6, menteri G4 skak, raja F8. Kemudian benteng D8, menteri D8, menteri B4. Well, kenapa hitam tidak memilih raja H8, teman-teman? Setelah skak menteri G4, apabila melakukan langkah raja H8, maka di sini akan terjadi menteri B4. Ya, apabila menteri makan menteri, maka akan bunyi dulu ya benteng D8 skak. Nah, apabila menolak mungkin dengan menteri A8, ya maka jelas di sini gajah B5-nya juga akan jatuh. Dan ini akan unggul juga untuk putih. Yang pasti gajah B5 akan jatuh, teman-teman. So, yang dipilih di sini raja F8. Benteng D8, menteri D8, menteri B4, menteri E7, menteri B5, menteri A3. Dan langkah sunyi dari putih adalah raja F2, positional move. Tidak buru-buru ambil pion B6 karena ada ancaman menteri C1 skak mendapatkan pion D2. Dengan raja F2, maka menteri hitam milik Andrei Isipenko harus menjaga pion D3-nya. Kemudian menteri C5 dipilih di sini. Kenapa? Karena tujuannya untuk bermain dengan gangguan pion promosinya ini. Kenapa dia nggak jalan menteri D6, teman-teman, kira-kira? Karena di sini putih tetap akan mengganggu dengan menteri F5. Yang pasti putih sudah unggul dalam posisi ini. Menteri C5, menteri D3, B5, menteri C3. Ya, bahkan seorang Hikaru Nakamura memilih ketika sudah menang dengan menyederhanakan permainan. Sebenarnya langkah yang lain yang bisa dipilih oleh Hikaru Nakamura adalah ambil pion H7. Tapi dia coba menyederhanakan bangunan ini, yang pasti Andrei Isipenko menolak dengan menteri E7. Raja E2, raja G7, menteri D4, centralization, menteri F7, menteri G4 skak, raja H8, menteri B4. Menteri E8, menteri D6, menteri F7, menteri C5. Ya, ini tinggal membuat posisi dari Andrei Isipenko sampai Suk Zhuang
Menteri A8 G4, Raja G7 H4, Menteri D7 H5, Raja G8 dan H6. Disinilah Andre Isipenko menyerah dalam 46 langkah babak kedua FIDE Grand Prix tahun 2022. Nah, teman-teman, kunci dari kemenangan Hikaru Nakamura ini adalah permainan dua gajahnya ya, teman-teman, dan serangan dari dia yang menekan terus, mengganggu sampai akhirnya kehilangan pion C7. Kunci momen dalam pertandingan ini. Langkah Menteri 6 ini yang membuat keadaan jadi berubah, makin sulit untuk hitam, teman-teman. Nah, berkat kemenangan ini, Hikaru Nakamura menempati posisi teratas di pool A. Jadi FIDE Grand Prix di leg pertama ini berisikan 16 pemain yang dimainkan tanggal 3 Februari sampai 17 Februari di Berlin, teman-teman, di Jerman. Nah, kenapa namanya FIDE Grand Prix? Karena turnamen ini akan diadakan 3 turnamen, teman-teman. Yang pertama di Berlin, yang kedua akan dilangsungkan 28 Februari di Belgrade, Serbia. Kemudian di bulan Maret nanti akan diadakan kembali di Berlin. Nah, teman-teman, sementara ini Hikaru Nakamura yang lolos wildcard di turnamen ini karena pilihan dari FIDE menjaga peluangnya untuk jadi 2 pemain teratas untuk lolos ke turnamen kandidat. Nah, siapa jagoan kalian, teman-teman? Dan menurut kalian apakah Hikaru Nakamura akan lolos turnamen kandidat? Coba komen. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian gak suka, juga boleh dislike. Nantikan ulasan tentang FIDE Grand Prix selalu hanya di YouTube RL Chess, teman-teman. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Setiap malam jam 9 waktu Indonesia Barat, kita akan nobar. Catur yes, Indonesia Jaya. Hikaru is back.